di tanggal 24 Mei di tahun 2019, ada seorang ibu berusia 50 tahun bernama Jennifer menghilang secara misterius di rumahnya setelah mengantar anak-anaknya pergi ke sekolah. Dugaan terbesar adalah dia dibunuh oleh suaminya sendiri karena mereka sedang dalam proses perceraian. Namun, beberapa bulan kemudian suaminya ditemukan mengakhiri hidup setelah dituduh sebagai seorang pembunuh. Suaminya meninggalkan catatan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya dijebak atas hilangnya sang istri. Ada sebuah teori dari pengacara suaminya bahwa ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Jennifer untuk balas dendam atas perselingkuhan suaminya, seperti yang terjadi di film Gone Girl. Tapi hingga saat ini, mayat Jennifer tidak pernah ditemukan dan pelaku utamanya tidak pernah terungkap. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Jennifer? Benarkah ini hanya upaya balas dendam Jennifer? Atau dia benar-benar terbunuh? Tapi oleh siapa? Perempuan bernama Jennifer Dulos lahir di New York City pada tahun 1968 dari orang tua kelas menengah atas yang bekerja sebagai bankir. Kehidupan Jennifer terbilang bahagia dan cukup sukses. Dia menyelesaikan pendidikannya dengan baik di Brown University pada tahun 1990 dan bahkan berhasil mendapatkan gelar master. Dalam bidang menulis di New York University Tisch School of the Arts, Jennifer menekuni pekerjaan sebagai penulis untuk Page.com dan juga menulis di blognya sendiri. Ketika Jennifer masih menjalankan pendidikan di Brown University, sebenarnya dia sudah bertemu dengan suaminya yaitu Fotis Dulos. Namun pria kelahiran 1967 yang tumbuh besar di Athena ini sebelumnya menikah dengan perempuan lain. Diketahui bahwa Fotis yang merupakan warga pendatang di AS sudah menyelesaikan pendidikannya di Brown University pada tahun 1989 dan memperoleh gelar Master of Business Administration di bidang keuangan dari Columbia Business School. Akhirnya, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Hilary Vanessa Aldama yang merupakan lulusan Brown University juga. Mereka menikah di Athena pada bulan Juni di tahun 2000, tapi pernikahan itu hanya bertahan selama 4 tahun sebelum akhirnya resmi bercerai. Selama masih bersama Hilary, sebenarnya Fotis sering mengirimi email ke Jennifer. Mereka menjadi cukup dekat sehingga tidak heran setelah sebulan perceraian Fotis dengan Hilary, akhirnya dia menikahi Jennifer di Manhattan. Mereka berdua lalu pindah ke Farmington, Connecticut, di mana dia mendirikan sebuah perusahaan pengembangan real estate dengan nama Ford Group Incorporation yang mengkhususkan segmen pada rumah mewah. Pernikahan itu awalnya berjalan baik-baik saja, bahkan Fotis dan Jennifer pun memiliki 5 anak dari pernikahan tersebut, termasuk 2 pasang anak kembar. Anak-anak mereka dinamai seperti nama orang suci Ortodoks Yunani, yaitu Petros, Theodore, Constantine, Christian, dan Cleopatra Noel. Pernikahan ini cukup bertahan lama, setidaknya sampai tahun 2012, ketika Jennifer menunjukkan tanda-tanda terjadinya masalah dalam rumah tangganya tersebut. Dia menulis dalam postingan blognya, yang kini telah hilang, tapi kira-kira isinya bertuliskan seperti ini. Saya berharap saya bisa menjadi orang yang kuat, dan konfrontasi itu tidak membuat saya takut sekaligus ngeri. Dalam kesempatan lain juga, Jennifer menulis tentang kekhawatirannya yang membuat dia tidak bisa tidur jika suaminya sedang berada di rumah. Jennifer menulis untuk anak bungsunya itu Noel, yang saat itu masih bayi dan berkata, "Oh, saya tahu ini akan segera berlalu, tapi saya khawatir saya mungkin sudah berada dalam kantong mayat saat itu." Rumah tangganya semakin retak seiring berjalannya waktu. Mereka seolah menjalani kehidupan masing-masing dan akhirnya Jennifer mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Tinggi Stanford pada tahun 2017. Ini 5 tahun setelah kekhawatirannya akan berakhir di kantong mayat. Dalam prosesnya, setelah gugatan itu diajukan oleh Jennifer, dia juga segera menyewa rumah di wilayah New Canaan, sekitar 110 km dari Farmington, dan pindah ke sana membawa seluruh anak-anaknya. Dalam keterangan lain, Jennifer diketahui dalam permohonan cerainya kepada pengadilan menulis kalimat, "Saya tahu bahwa mengajukan cerai dan mengajukan permohonan ini akan membuat Fotis marah. Saya tahu Fotis akan membalas dengan mencoba menyakiti saya dengan cara tertentu." Kalimat tersebut cukup menandakan bahwa selama ini Jennifer telah mendapatkan kekerasan di dalam pernikahannya bersama Fotis, sehingga dia pun bisa memiliki keyakinan akan terjadi sesuatu yang mengerikan dengannya. Dalam pernyataan di permohonan yang sama, Jennifer juga memberitahu pengadilan bahwa dirinya sangat yakin bahwa Fotis berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Michelle Troconis yang berasal dari Venezuela.
Tuduhan lain dilayangkan Jennifer dalam permohonan tersebut dengan berkata bahwa Fotis mengancam ingin menculik anak-anak mereka jika Jennifer tidak memenuhi persyaratan cerai yang diinginkan Fotis untuk menyelesaikan masalah itu, dan Fotis kedapatan membeli senjata di tahun tersebut. Ketika ditanya soal ancaman dan pembelian senjata, Fotis membantah pernah melakukan ancaman dan dia memang mengaku membeli senjata, tapi itu dilakukannya secara legal untuk keamanan rumah. Proses perceraian ini jadi berjalan panjang dan rumit karena selama di pengadilan, mereka terus saling menyalahkan dan mengajukan banyak tuntutan yang sulit terselesaikan karena tidak ada yang mau mengalah. Beberapa waktu kemudian, masih di tahun 2017, setelah perdebatan sengit, Jennifer sempat mengajukan perintah darurat untuk hak asuh penuh atas kelima anaknya, tapi ditolak oleh pengadilan. Alih-alih memberi hak asuh penuh, pengadilan justru memberikan hak asuh bersama atas anak-anak mereka kepada Jennifer dan Fotis yang akan berlaku sampai proses perceraian selesai. Namun, karena seiring waktu, situasi jadi semakin mencemaskan bagi Jennifer. Dia pun kembali ke pengadilan dan menuduh Fotis yang masih berstatus sebagai suaminya itu telah menunjukkan perilaku yang tidak masuk akal, membahayakan, mengintimidasi, mengancam, dan mengendalikan yang kian hari kian menyeramkan. Jennifer takut kalau keselamatannya serta keselamatan fisik dan kesejahteraan emosional anak-anaknya akan terganggu. Di tanggal 13 Juni di tahun 2017, ada laporan yang datang ke pengadilan tentang aduan Jennifer mengenai Fotis, yang marah cukup tidak terkendali karena Jennifer sudah menjadwalkan kegiatan anak-anak pada Sabtu pagi untuk bersama ayahnya, yang mana hal ini membuat Fotis mengikuti Jennifer ke dalam kamarnya, menutup pintu, lalu melakukan kekerasan verbal dan memberikan intimidasi secara fisik. Hanya saja, sekali lagi Fotis membantah telah melakukan penyerangan tersebut. Dia bercerita bahwa istrinya sering menyebut Fotis sebagai psikopat dan sering mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa Fotis tidak peduli terhadap anaknya sendiri. Fotis justru mengklaim bahwa istrinya pernah berkata bahwa dia akan membuat perceraian tersebut memakan waktu 2,5 tahun sampai berakhir, dan dia akan membuat mafia mematahkan kaki Fotis dengan tongkat baseball. Fotis memberikan bukti berupa email yang dikirimnya kepada Jennifer, di mana itu berisi kalimat, "Anak-anak kita berhak mendapatkan seorang ibu dan ayah, bukan salah satunya. Dan jika kita tidak bisa hidup bersama, setidaknya kita bisa rukun demi kepentingan dan keuntungan mereka." Beberapa waktu kemudian, tepatnya di bulan Maret di tahun 2018, pengadilan akhirnya memberikan larangan akses kepada Fotis untuk menemui anak-anaknya dengan mengatakan bahwa akan terjadi resiko langsung, dan saat ini berupa kerugian psikologis terhadap anak-anak jika mereka melakukan kontak tanpa batasan dan tanpa pengawasan dengan terdakwa, serta resiko bahaya fisik. Tapi beberapa bulan kemudian, putusan tersebut diganti dengan izin kunjungan dalam pengawasan ketat dari petugas. Di tanggal 24 Mei di tahun 2019, diketahui bahwa Jennifer terakhir kali terlihat dan diketahui kabarnya saat mengantar anak-anaknya ke sekolah menggunakan Chevrolet hitam 2018 miliknya sendiri pada jam 8 pagi. Dia terlihat juga pada jam 8:05 di kamera CCTV tetangga saat kembali ke rumah. Pada hari yang sama, seharusnya Jennifer memenuhi 2 janji temu dengan dokter yang dijadwalkan pada jam 11 pagi dan 1 siang di New York City. Tapi dia tidak pernah datang. Belum ada yang menyadari Jennifer hilang saat itu. Sampai akhirnya di malam hari, sekitar jam 7 malam, seorang temannya yang tidak disebutkan namanya dalam keterangan polisi dan pengasuh anak-anaknya yang bernama Lauren Almeida melaporkan bahwa Jennifer menghilang setelah mereka gagal menghubunginya berkali-kali. Keluarga dan teman-teman Jennifer saat itu sudah cukup panik karena ini bukan kebiasaan Jennifer untuk meninggalkan rumah sendirian tanpa memberitahu siapapun. Almeida pun memberi kesaksian bahwa di jam 11:30 ketika dia sampai di rumah Jennifer untuk membawa pulang anak-anaknya, sebenarnya dia agak bingung dan kaget karena melihat mobil Range Rover milik Jennifer ada di garasi, padahal sebelumnya Jennifer bilang pada Almeida bahwa dia akan membawa mobil tersebut untuk pergi ke dokter dan membiarkan mobil Chevrolet-nya di rumah. Namun yang terjadi justru mobil Chevrolet itu yang menghilang. Setelah mendapat laporan kehilangan ini, detektif akhirnya menggeledah seisi rumah Jennifer dan mereka menemukan sesuatu yang semakin mengejutkan. Ada percikan darah di lantai, pintu, dan dinding garasi, serta di bagian luar Range Rover. Darah juga mereka temukan di dapur. Dugaan pun mengarah dengan cepat bahwa kemungkinan besar dengan bukti-bukti kuat yang ada, Jennifer tampaknya telah menjadi korban penyerangan yang sangat serius. Darah yang berceceran dan terciprat diambil sampelnya oleh petugas, dan begitu hasil tes DNA keluar, darah itu sebagian besar adalah darah milik Jennifer. Sisanya, seperti yang ada di keran dapur, merupakan darah campuran dari darah Jennifer dan Fotis. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bukti lain berkat CCTV tetangga Jennifer
yang menangkap bahwa di jam 10:25 pagi hari itu, mobil Chevrolet Jennifer meninggalkan rumahnya. Polisi mengidentifikasi bahwa pengemudi mobil itu adalah Fotis, yang kemungkinan besar membawa jenazah Jennifer dan barang bukti lainnya yang sudah dia bersihkan dari rumah. Mobil Chevrolet milik Jennifer sekitar 1 jam kemudian ditemukan di pinggir jalan dekat Waveney Park di New Canaan yang berjarak hanya sekitar 4,8 km dari rumahnya. Di dalam mobil itu ada bukti darah Jennifer lagi yang ditemukan. Polisi mencoba untuk melakukan pencarian di wilayah tersebut sambil membagikan selebaran orang hilang menggunakan anjing pelacak dan melakukan pemantauan udara. Namun saat itu, Fotis sebagai yang paling dicurigai dan dicari masih hilang jejaknya. Polisi mencoba mengamati rekaman pengawasan jalan selama 12 jam. Petunjuk kembali terlacak ketika Fotis terlihat bersama Michelle, perempuan yang dicurigai oleh Jennifer sebelumnya sebagai selingkuhan Fotis. Mereka terekam kamera CCTV jalan raya sekitar jam 19:30 dan kedapatan membuang kantong sampah di 30 tempat sampah berbeda yang ada di sepanjang jalan Albany Avenue di Hartford. Petugas segera mencari kantong-kantong sampah itu, di mana beberapa di antaranya berhasil ditemukan dan di dalamnya terdapat pakaian yang digunakan oleh Jennifer, jas hujan, tali zip, dan barang pembersih rumah yang berumuran darah. Sekali lagi, polisi melakukan identifikasi DNA dan menemukan fakta bahwa sebagian besar darah memang milik Jennifer. Sementara DNA Fotis juga ditemukan di bagian dalam sarung tangan di salah satu kantong sampah. Keyakinan besar sudah ditetapkan oleh polisi. Dengan banyaknya darah yang ditemukan, mereka yakin bahwa Jennifer telah dibunuh. Kepolisian memberikan teori mereka tentang apa yang mungkin terjadi pada hilangnya Jennifer dalam surat perintah penangkapan terhadap Fotis. Petaka di tanggal 24 Mei itu bermula dari keberadaan truk tua Toyota Tacoma yang sudah diidentifikasi oleh pihak kepolisian bahwa itu milik salah satu karyawan Fotis. Mereka yakin bahwa Fotis meminjamnya tanpa izin dan membawanya ke New Canaan. Dari penelusuran rekaman CCTV yang polisi ambil dari berbagai properti sekitar, mereka menemukan petunjuk dari CCTV di bus sekolah Tacoma yang lewat di pinggir jalan dekat Waveney Park bahwa pada jam 7:57 pagi, truk tua itu terparkir di tepi jalan dan jaraknya hanya sekitar 100 kaki dari tempat di mana nantinya mobil Chevrolet milik Jennifer ditemukan. Dari rekaman CCTV pengawas jalan, tampak terlihat ban sepeda di bak truk itu yang membuat mereka yakin bahwa Fotis kemudian pergi menggunakan sepeda sejauh 3 mil untuk bisa sampai ke rumah Jennifer. Lalu polisi menyambungkannya dengan rekaman CCTV tetangga Jennifer yang menunjukkan Jennifer kembali ke rumah pada jam 8:05 setelah mengantar anak-anaknya. Polisi berteori bahwa Fotis sudah menunggu Jennifer saat itu di garasi dan ketika perempuan yang masih berstatus sebagai istrinya masuk ke rumah, Fotis langsung menyerangnya di garasi. Sebelum meninggalkan tempat kejadian, Fotis punya waktu beberapa jam untuk membersihkan sisa-sisa kejahatannya. Tapi mungkin karena panik dan terburu-buru, dia masih meninggalkan 2 bukti kuat yang bisa menyeretnya dalam masalah, yaitu sidik jari di gagang pintu dan campuran darahnya dengan Jennifer di keran dapur. Di jam 10:25 terlihat bahwa mobil Chevrolet milik Jennifer meninggalkan rumah. Polisi yakin bahwa pengemudinya adalah Fotis dan dia membawa Jennifer yang entah sudah meninggal atau hanya tidak sadarkan diri saat itu di kursi belakang. Polisi berteori kembali bahwa setelah itu, Fotis kemungkinan besar kembali ke Waveney Park, tempat dia memarkirkan truk karyawannya. Di sini, mungkin dia memindahkan tubuh Jennifer ke dalam truk dan terlihat dalam kamera CCTV di jalan raya bahwa truk itu segera bergerak menuju ke utara, tempat tinggal Fotis. Setelah melakukan wawancara dengan Michelle yang juga dicurigai terlibat dalam kasus ini, polisi menambahkan teori mereka. Meski dalam beberapa kali wawancara, Michelle berkata bahwa dia dan Fotis pergi makan siang sampai sore, lalu mereka pergi ke salah satu properti yang diperjualbelikan Fotis untuk membersihkannya karena akan ada pertemuan dengan klien. Namun, penyelidik mengatakan bahwa pasangan itu sedang berusaha menghilangkan bukti yang ada selama waktu tersebut. 5 hari kemudian setelah menghilangnya Jennifer, polisi menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Fotis kembali membawa truk Toyota Tacoma yang diambilnya tanpa izin. Fotis membawanya ke tempat cuci mobil terdekat, di mana saat itu Michelle mengikutinya dari belakang dengan mobilnya sendiri. Rekaman di lobi tempat cuci mobil memperjelas bahwa Fotis meninggalkan truk Toyota Tacoma milik karyawannya untuk dibersihkan, lalu dia pergi bersama Michelle. Polisi menyelidiki truk itu yang sudah dicuci, tapi meskipun sudah dibersihkan, mereka masih bisa menemukan jejak DNA Jennifer di kursi penumpang belakang. Sejauh penyelidikan tersebut berjalan, akhirnya di malam tanggal 30 Mei di tahun 2019, 6 hari setelah Jennifer menghilang,
kepolisian menetapkan kasus hilangnya Jennifer menjadi kasus pembunuhan. Jennifer tidak bisa ditemukan jejaknya sama sekali, bahkan meski sudah dilakukan pencarian dengan gencar. Polisi akhirnya menangkap Fotis dan Michelle yang saat itu sedang berada di sebuah hotel di Avon, Connecticut pada tanggal 1 Juni di tahun 2019. Mereka didakwa karena tuduhan merusak barang bukti dan menghalangi penuntutan. Tidak ada bukti lain saat itu yang bisa membenarkan tuduhan pada mereka. Di hari yang sama, kelima anak Jennifer akhirnya dibawa pindah ke New York City untuk tinggal bersama ibu Jennifer yang mendapatkan hak asuh sementara. Kasus ini berjalan lebih rumit dari yang dikira. Di kantor polisi, Fotis dan Michelle yang diinterogasi terus mengaku bahwa mereka tidak bersalah dan tidak ada kaitannya dengan hilangnya Jennifer. Fotis kemudian menyewa pengacara yang bernama Norm Pettis untuk mewakilinya, yang dalam sebuah wawancara kemudian berkata bahwa dia tidak dapat menjelaskan mengenai rekaman pengawasan atau tas di tempat sampah yang mengarahkan tuduhan kepada kliennya. Namun pengacaranya menegaskan kepada publik bahwa kliennya tidak membunuh istrinya dan tidak tahu di mana istrinya berada. Norm juga menjelaskan jika berdasarkan kronologi hilangnya Jennifer dan alibi Fotis tentang keberadaannya selama rentang waktu kejadian, tampak ada hal yang tidak masuk akal untuk menuduh Fotis begitu saja. Sebab tidak ada tuduhan lain yang bisa membuat mereka ditahan lebih lama, dan karena Fotis serta Michelle tidak mau mengaku, akhirnya mereka dibebaskan. Sebulan kemudian di bulan Juli di tahun 2019, Fotis mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa saya memahami persepsi publik tentang saya sebagai monster, mengingat sedikitnya pengetahuan mereka tentang kasus ini. Tetapi saya percaya pada sistem dan prosesnya dan meminta masyarakat melakukan hal yang sama. Fotis juga kemudian berkata, anak-anak saya adalah pusat dunia saya. Saya khawatir dengan mereka dan Jennifer. Dan saya akan memberitahu mereka bahwa saya tahu ini sulit sekarang, tetapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Publik memang mengecam perbuatan yang dituduhkan pada Fotis saat itu. Tapi bagaimanapun, dia belum terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Mungkin itu sebabnya Fotis membuat pernyataan tersebut dan barangkali untuk menyelamatkan reputasi serta bisnisnya. Pada bulan September di tahun 2019, dalam kasus yang masih belum menemukan titik terang ini, akhirnya Fotis dan Michelle ditangkap lagi atas tuduhan lain merusak bukti. Namun, lagi-lagi mereka mengaku tidak bersalah. Keduanya dengan cepat dibebaskan. Diketahui, di akhir bulan Oktober 2019, Michelle yang sebelumnya tinggal di rumah Fotis dengan putrinya yang berusia 10 tahun memutuskan untuk pindah. Tampaknya hubungan mereka memburuk, namun keduanya masih terus bersama menghadapi panggilan polisi. Proses hukum masih terus berlangsung dan penyelidikan tetap dilakukan. Pada bulan Januari di tahun 2020, bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menangkap Fotis dan mendakwanya atas tuduhan penculikan dan pembunuhan berencana dengan kemungkinan hukuman mati. Michelle juga ikut ditangkap karena tuduhan melakukan konspirasi dan membantu pembunuhan. Selain mereka, ternyata teman Fotis yang bernama Ken Mulvaney yang berprofesi sebagai pengacara juga ikut ditangkap atas dakwaan melakukan konspirasi dan membantu pembunuhan. Penangkapan Ken ini dipicu oleh istrinya yang sempat melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ken kepada dirinya, dan dia pun mengadu kepada polisi di wilayah South Windsor bahwa ada ketakutan bahwa Ken akan bekerja sama dengan Fotis untuk membunuhnya. Ketika polisi menyelidiki Ken di bulan Agustus 2019, mereka menemukan sebuah kuburan dangkal di properti terpencil milik Ken. Kuburan dangkal itu ditutupi oleh 2 kantong jeruk nipis dan terpal berwarna biru pada permukaan awalnya. Tapi ketika mereka menggalinya, tidak ada mayat yang ditemukan di dalam kuburan tersebut dan kemungkinan telah dipindahkan. Bagaimanapun, ketiga orang yang ditangkap ini mendapat dakwaan yang cukup berat. Mereka akan menjalani persidangan meskipun terus mengaku tidak bersalah. Namun, sebelum persidangan itu terjadi, mereka akan dinyatakan bebas dengan jaminan bersyarat. Fotis sendiri harus membayar biaya jaminan sebesar $6 juta dan dibebaskan keesokan harinya. Di tanggal 28 Januari 2020, seharusnya dia menghadiri sidang jaminan daruratnya. Tapi anehnya, dia tidak hadir sehingga petugas kepolisian harus melakukan pemeriksaan kesehatan di rumahnya. Berpikir mungkin Fotis sehingga tidak bisa hadir, namun yang mereka temukan justru pemandangan mengejutkan di garasi. Mereka melihat Fotis duduk di dalam mobilnya, tapi dia tidak bereaksi saat dipanggil. Sampai akhirnya polisi sadar kalau Fotis tidak sadarkan diri karena berusaha meracuni dirinya sendiri dengan asap knalpot yang dia alirkan menggunakan selang penyedot debu dari knalpot mobilnya. Petugas sempat memberi pertolongan pertama dengan melakukan CPR pada Fotis yang saat itu masih hidup. Denyut nadi Fotis sempat pulih setelah tindakan tersebut dan dia dengan cepat berusaha dilarikan ke Jacobi Medical Center di The Bronx untuk menjalani terapi oksigen hiperbarik. Selama dia dirawat, anak-anaknya tetap mengunjunginya yang tidak sadarkan diri. Itu
akan menjadi kesempatan terakhir mereka melihat ayahnya bernyawa sebelum alat bantu hidupnya dicabut. Fotis dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 30 Januari, 2 hari setelah kejadian di garasi. Ada kabar yang mengatakan bahwa Fotis menulis catatan mengakhiri hidup yang dia menyatakan bahwa dia dan semua orang yang didakwa dalam kasus Jennifer saat itu tidak bersalah. Catatan itu bertuliskan kalimat, "Saya menolak untuk menghabiskan 1 jam lagi di penjara karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga ingin semua orang tahu bahwa Michelle Troconis tidak ada hubungannya dengan hilangnya Jennifer. Begitu pula dengan Ken Mawini." Setelah kematian Fotis, di tanggal 3 Maret 2020, hakim akhirnya mengabulkan permintaan noli prosequi dari jaksa yang membatalkan tuduhan pembunuhan terhadap Fotis dan mengakhiri kasus pidana tersebut. Sebagai informasi, noli prosequi bukanlah sebuah pembebasan, melainkan sebuah pengakuan atas kenyataan bahwa penuntutan terhadap Fotis Dulos tidak dapat dilanjutkan. Undang-undang ini memberi waktu 1 tahun kepada jaksa untuk mengajukan kembali dakwaan atau kasusnya akan dihentikan. Hal ini juga akan menghilangkan perintah menjaga kerahasiaan kepada para pihak dan membebaskan saksi dari kewajiban mereka. Kuasa hukum Fotis sendiri mengajukan keberatan dan menawarkan teori alternatif atas kasus tersebut dengan kemungkinan bahwa sebenarnya Fotis dijebak atas pembunuhan istrinya yang hilang. Norm yang masih menjadi kuasa hukumnya berkata bahwa seseorang yang membunuh Jennifer telah membuang setumpuk pakaian berlumuran darah di atas rumah Fotis yang akhirnya dia buang ke tempat sampah di jalan Hertford. Namun, hakim menolak pengajuan yang diberikan Norm dan memilih untuk mengabulkan permintaan noli prosequi dari jaksa sehingga perkara pidana ini berakhir tanpa Norm bisa membersihkan nama baik Fotis sama sekali. Kasus untuk Michelle dan Ken tetap berjalan. Mereka masih berstatus tersangka pada saat itu dan sedang menunggu persidangan. Namun karena pandemi corona mengguncang dunia, kasus itu harus terhenti lebih dulu. Ken yang ditahan seharusnya diadili pada tanggal 2 Juni 2020, sedangkan Michelle yang menjadi tahanan rumah seharusnya diadili pada tanggal 6 Agustus 2020. Namun, mereka harus menunggu sampai pandemi benar-benar berakhir. Persidangan untuk Michelle dikabarkan baru berakhir pada bulan Maret 2024 dan dia dinyatakan bersalah atas konspirasi dan membantu melakukan pembunuhan. Hukumannya belum ditentukan, tapi kemungkinan paling berat adalah 20 tahun penjara. Diketahui bahwa kuasa hukum Michelle akan berencana membuat persidangan baru untuk membantah lagi tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya ini, yang diyakini tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah tuduh. Di sisi lain, Ken masih harus menunggu waktu persidangannya dimulai. Meskipun peradilan mengenai kasusnya terus berjalan, tetapi hingga saat ini tidak ada informasi dan petunjuk yang bisa mengarahkan petugas untuk menemukan jasad Jennifer. Hampir 5 tahun berlalu, anak-anaknya tidak pernah bisa melihat ibu mereka lagi. Pengadilan telah secara resmi menyatakannya meninggal atas permintaan Gloria, ibu Jennifer sendiri. Alasannya karena dia sudah sangat tua dan khawatir jika cucu-cucunya tidak terlindungi hak-haknya. Gloria juga berharap dengan peresmian kematian Jennifer, kelak akan lebih mudah bagi cucu-cucunya untuk mengklaim harta peninggalan ibu mereka. Sesuai wasiat Jennifer, seluruh harta kekayaannya akan diserahkan kepada anak-anaknya setelah ia resmi dinyatakan meninggal dunia. Surat wasiat tersebut ditandatangani pada tanggal 26 April di tahun 2017, 2 bulan sebelum ia mengajukan gugatan cerai dari suaminya Fotis. Kelima anak Jennifer saat ini diasuh oleh Gloria semenjak Jennifer menghilang. Mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak dari keluarga ibunya, meski mereka tidak punya lagi orang tua. Bagaimanapun, keluarga, terutama anak-anaknya, masih mengharapkan supaya Jennifer bisa ditemukan dengan kondisi seperti apapun. Polisi pun sampai saat ini masih mengejar petunjuk terkait keberadaan Jennifer dan mungkin dengan dijatuhinya vonis bersalah pada Michelle akan menjadi satu langkah awal untuk mendapat petunjuk baru. Meskipun sejauh ini, Michelle masih tidak mengakui dirinya bersalah ataupun terlibat dalam pembunuhan Jennifer Dulos.